Oke guys, di channel bisnis online ala Sirtiman kali ini akan membahas tentang topiknya kecolongan reimburse ya. Jadi setelah kemarin Isospeed ya, kejadiannya ya berawal dari Isospeed yang datang ke Indonesia dan ada boleh dibilang sedikit adu adu ciut-ciutan ya, adu ciut-ciutan di Twitter antara Sandiaga Uno dan Raja Arab. Nah, di sini ada kata reimburse, artinya kan eh, boleh dibilang apa ya? Dukungan lah, minta dukungan, seharusnya seperti itu ya. Intinya kan seperti itu. Jadi pas kejadian saat eh, masyarakat atau warga ya membantu mempromosikan budaya atau wisata Indonesia, itu ya pemerintah ya seharusnya ya, ini Menteri eh, Pariwisata yang seharusnya ini dia punya inisiatif ya, gercep gitu. Gercep dalam artian oh si Reza Arab ini udah gerak duluan. Nah, dia nih seharusnya gimana caranya biar mensupport ya, misalkan dalam segi dana itu lebih bagus ya. Juga ya pokoknya ditanya lah, ini apa aja yang kira-kira dibutuhkan untuk nextnya. Kalau kejadian Isospeed udah lewat ya. Makanya untuk nextnya. Nah, ini bagus banget nih kalau ada pertanyaan untuk nextnya, kan berarti kan yang pertama itu ya, kejadian Isospeed ini emang boleh dibilang di luar jadwal kerja pemerintah gitu ya. Ini emang inisiatif, emang akhirnya ya influencer besar datang ke Indonesia yang followernya besar. Ini suatu rezeki ya, anugerah untuk mempromosikan wisata di Indonesia. Nah, di sini seharusnya emang pemerintah nih harus benar-benar terima kasih ya. Jangan cuma terima kasih doang, makanya jangan cuma ciut-ciut di Twitter doang, kalau bisa benar-benar kenyataannya gitu loh. Dia ya warga udah kerja keras ya, dikasih dispensasi apa, dikasih kompensasi ya, dikasih kompensasi atas hasil kerjanya seperti itu ya. Mungkin penghargaan, mungkin ya jangan nggak ada apa-apanya juga gitu. Ini mempromosikan Indonesia ke seluruh dunia gitu loh. Dan mereka sendiri juga mungkin nggak punya program seperti itu ya. Buktinya kan yang kita lihat sekarang ini ya, seluruh dunia jadi matanya melirik ke Indonesia ya, gara-gara influencer datang Isospeed gitu. Nah, ini untuk kejadian berikutnya gimana caranya agar pemerintah ini ya terus ya, kalau udah ada yang terbukti seperti ini, udah ada istilahnya tindakan yang terbukti, ini kenapa nggak diterusin, daripada ya nggak ngapa-ngapain juga itu, membahas apa yang jelas. Yang lebih cespleng tuh ya kayak gitu, bikin dunia tuh memandang, bikin orang langsung datang. Terus setelah nggak lama setelah kejadian Night Speed juga pasti ya, bandara bakal sibuk kedatangan tamu mancanegara. Terus ya, devisa masuk, tempat-tempat wisata ramai, orang akan lebih mengenal Indonesia, lebih viral lagi, mereka share di keluarga, mereka share di teman-teman, mereka share di channel-channel akun sosmednya. Efeknya tuh kemana-mana gitu loh. Jadi ya udah layak lah ya kalau ada warga yang inisiatif, pemerintah tuh ya benar-benar bikin kompensasi gitu. Jangan cuma diem aja gitu ya. Ya seharusnya malu lah kalau gitu, seharusnya malu ya. Apalagi ya
ya nggak nyinggung nama orang, kalau bisa ya, ya namanya negara itu kan punya anggaran gitu, masa untuk promosi, bantu promosi aja nggak mau ya kasih kasih support gitu. Nah di sini agar yang merangsang ya untuk influencer Indonesia lainnya juga melakukan hal yang mungkin lebih gila lagi gitu, lebih banyak mendatangkan influencer-influencer besar, juga artis, juga gimana caranya biar Indonesia ini benar-benar, ini Indonesia ini bagus banget gitu, tempat wisatanya banyak, budayanya banyak, makanya jangan disia-siakan lah. Yang kerja di pemerintah juga tuh jangan cuma datang, absen, duduk pulang gitu. Kalau bisa ini yang sekarang benar-benar kejadian yang benar-benar nyata sekarang tuh ini gitu loh. Indonesia ini dengan influencer ini memanfaatkan lah biar jadi ya pokoknya devisa negara yang benar-benar membantu perekonomian, membantu para UMKM dan lain-lain ya. Agar semuanya bisa maju, berkembang. Inilah kesempatan kalau mau Indonesia maju, Indonesia emas ya di sini gitu loh. Manfaatin influencer. Malah kalau Sirtiman itu dari dulu ya, saat ngelihat mall-mall sepi, pokoknya tempat-tempat perdagangan sepi. Ini kan seharusnya kenapa nggak panggil influencer ke situ aja? Influencer itu membawa orang banyak ya, memberitakan lokasi, memberitakan, membuat tempat sepi itu jadi rame gitu loh. Itu kan simple aja gitu. Kenapa nggak dilakuin ya? Ya pokoknya antara kerjasama pariwisata sama perdagangan ini, kenapa nggak cari solusi sih kalau tempat sepi terus dibiarkan sepi, tutup, karatan, debuan gitu. Nah di sini juga Indonesia jangan juga dibiarkan seperti itu. Udah dikasih rejeki, udah dikasih ya ditunjuk untuk memimpin, ya ya harus harus lakukan tugas dan tanggung jawabnya gitu. Bikin gimana caranya ya benar-benar wisata tuh harus gimana caranya ada terus ya, kayak di channel YouTube menjadi berita yang boleh dibilang trending, gimana caranya manfaatin lah banyak artis, banyak influencer, jangan disia-siakan gitu loh. Apalagi ya jangan sampailah para YouTuber, konten kreator ini banting tulang sendiri gitu, mempromosin tempat-tempat wisata. Sementara yang pemerintahnya sendiri nggak ada kabar gitu loh. Nah di sini kalau bisa, kalau udah kecolongan reimburse tuh artinya kan boleh dibilang kalau kita ibaratnya kayak eh, misalnya sakit atau ke dokter, kita talangin pakai duit kita dulu gitu, nanti kantor yang ganti seperti itu. Nah ini gimana caranya lah itu ya, ya inisiatif ya, harus tanya influencernya apa aja yang dibutuhkan, apa aja yang udah keluar. Kalau bisa untuk selanjutnya juga direncanain gitu. Jadi ajak kemarin, ini kan simpel. Kemarin gimana, apa aja udah ini, biayanya habis berapa, terus kira-kira nanti rencananya ada apa lagi. Nah kalau kalau ada omongan nanti rencananya ada apa lagi, itu kan artinya ya proyeknya berkesinambungan gitu, akan ada rencana lagi. Pokoknya manfaatin influencer, jangan sia-siakan gitu, mereka tuh berpengaruh. Jadi ya emang harus udah zamannya digital marketing, para pemerintah juga jangan jangan ketinggalan zaman gitu loh. Ngurus Indonesia, ngurus tempat wisata, ngurus budaya semuanya.
manfaatkan gitu. Orang-orang bule suka, orang-orang luar negeri suka gitu. Kalau ngelihat hal-hal yang budaya ya, hal-hal yang ya menurut mereka nih wah bagus gitu, menurut mereka nih indah dan ini layak mereka datengin. Itu mereka bayar ongkos jutaan naik tiket pesawat ke Indonesia gitu. Cuma pengen lihat budaya asli. Itu arti budaya ini kan apa sih? Benar-benar sejarah ya, benar-benar yang ya ini yang harus kita tonjolkan, manfaatkan para influencer agar agar Indonesia nih berkembang gitu loh. Ya pokoknya dari wisata ya emang udah zamannya ya. Banyak kreator-kreator bahas wisata, bahas ya ini itu dikasih fasilitas lah, dikasih gimana caranya entah jalur ke gimana caranya biar channelnya bisa besar lagi, gimana caranya. Jadi ya mereka mempromosin tempat wisata ya. Ya udah kasih kasih ini aja fasilitas biar gimana caranya channelnya besar lagi gitu loh. Seharusnya kan seperti itu. Wisata tuh harus dipromosikan kalau mereka kerja di pemerintah, terus promosikan wisata, rapat, terus kesimpulannya nggak ada bahas tentang influencer. Ya ini apa ya? Ya, ya pemerintah kurang bagus gitu loh. Gimana caranya memanfaatkan media promo, apalagi sekarang zamannya digital, para influencer, influencer itu orang-orang besar berpengaruh gitu, followernya ini ya banyak tuh jangan disia-siakan gitu. Gimana caranya bisa bersinergi ya, bersinergi ini jangan cuek-cuek aja influencer yang banting tulang promosiin Indonesia. Sementara pemerintahnya cuek-cuek aja gitu. Nah, di sini ya ya tadi harus segera nuntasin masalah reimburse itu ya atau di Indonesia apa sih bahasanya rembes rembes duit seperti itulah. Nah, di sini jangan sampai kejadian seperti itu lagi. Untuk nextnya malah dipersiapkan lagi biar ya Indonesia bisa lebih rame lagi di expose ya di ke dunia ya ke global internasional biar mengundang turis-turis orang dari luar masuk kita dapat devisanya besar gitu ya ini dimanfaatkan ya kayak Holly apa Amerika dengan Hollywoodnya. Nah, kita juga kayak Korea dengan mungkin band-band K-pop yang kita juga bisa lewat wisata, bisa banget gitu loh. Ada Bali, ada macam-macam ya, ada Jogja, ya pokoknya banyak gunung, banyak danau, banyak sungai, banyak apa yang bisa dijadikan hutan atau apa ya, cagar alam apa yang bisa dijadikan dia bisa gitu sumber penghasilan yang berguna untuk yang sekitarnya UMKM dan penduduk sekitarnya gitu. Ini yang ini harus lebih peka lagi pemerintah. Jangan sampai kejadian itu cuma 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 ciut-ciut di X doang gitu. Kalau bisa diseriusin lah, dimanfaatin ya, dimanfaatin. Udah ketahuan eh, formulanya berhasil, ya tinggal dilipat gandakan gitu aja. Kemarin kan ketahuan formulanya berhasil, influencer ke Indonesia, dunia pada datang gitu. Nah sekarang dilipat gandakan lagi, itu aja, simple gitu. Cuma jangan cuma dijadikan wacana, ciut-ciut doang gitu. Langsung ya gercep gitu. Tanya influencernya apa aja yang diperluin, udah ngabisin ya pokoknya masalah rundingan, masalah rencana kerja deh gitu. Manfaatkan ya, manfaatkan influencer, manfaatkan
tempat-tempat wisata diperbagus ya. Gimana caranya jalan aksesnya, sampah semua pokoknya bikin lebih baik lah gitu. Oke guys, jadi itu aja obrolan tentang kecolongan reimburse ya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.